Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu kembali untuk bersama-sama mengadakan persekutuan doa. Dan di dalamnya tentu kita akan bersama-sama belajar memahami sebagian kecil firman-Nya. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi ya Allah. Engkau memberikan berkat, karunia di sepanjang kehidupan kami tanpa henti. Tuhan memberikan banyak pengalaman untuk kami jalani. Tuhan memberikan waktu untuk kami boleh berbagi. Tuhan memberikan kesempatan untuk kami merasakan kepedihan. Tetapi di samping itu kami juga Tuhan beri kesempatan mengalami kebahagiaan. Semuanya boleh terjadi karena Tuhan. Sehingga kami patut mensyukurinya. Pagi hari ini kembali kami hendak bersama-sama belajar memahami akan sebagian kecil firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri berkarya atas hamba-Mu ini. Tuhan juga memakai mulut, bibir, lidah dan pemikirannya untuk boleh menuangkan ide sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Roma 9. Roma 9 ayatnya yang ke-21. Kembali kita hanya belajar satu ayat. Tetapi mudah-mudahan berharap semuanya menjadi berkat bagi kehidupan kita bersama. Roma 9 ayatnya yang ke-21 demikian. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Saya ulang ya. Roma 9 ayatnya yang ke-21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita membanding-bandingkan kehidupan kita, membanding-bandingkan kehidupan keluarga kita dengan orang lain, keadaan orang lain? Ada ungkapan bahwa rumput tetangga itu lebih hijau ketimbang rumput kita. Pernahkah itu terpikir dalam kehidupan kita? Kok mereka lebih kaya ya ketimbang keluargaku? Kok masakannya lebih enak ya ketimbang masakan istriku? Kok anaknya lebih pinter ketimbang anakku? Kok anaknya bisa membeli sepeda motor harga mahal sedangkan aku tidak? Padahal kalau aku membandingkan iman kepercayaanku dengannya, kok kayaknya aku lebih rajin loh. Aku lebih patuh loh, aku lebih setia loh, aku lebih taat loh, aku lebih takut loh pada Tuhan. Kemarin sempat ketika Kiki Saputri merosting Crazy Rich, orang yang kayanya luar biasa. Bukan kaya tapi gila, tetapi gila ya kayaknya gitu. Ada beberapa orang yang dia roasting. Ternyata dua orang ini pada akhirnya terjerat sebagai afiliator judi online ilegal. Awal mulanya saya sempat terkagum-kagum kepada dua anak muda ini. Yang disebutkan pertama kali adalah Doni Salmanan. Dikatakan dia adalah crazy rich, berasal dari Bandung. Penghasilannya 30 miliar dalam satu bulan. Bayangkan 30 miliar dalam satu bulan. Saya memegang uang yang harganya 100 juta saja gemeteran.
Apalagi terbayang 30 miliar. Uang itu sebanyak apa? Mungkin bisa jadi saya semaput, saya pingsan. Apalagi ketika disebutkan dia pernah memberikan uang sejumlah 1,5 miliar kepada orang lain. Sempat terpikir oleh saya, kenapa bukan saya ya yang dikasih 1,5 miliar itu? Biarkan itu berguna dan bermanfaat bagi kehidupanku. Buat rumah, beli mobil. Lumayan kan 1,5 M. Ternyata orang lain yang dikasih. Lebih mengherankan lagi ketika dikatakan oleh Kiki Saputri bahwa dia hanya lulusan SD saja. Ditambah dengan kalau tidak kaya dia akan kembali menjadi tukang parkir mungkin, pengamen jalanan mungkin. Yang kedua, saudara, disebutkan di sana ada Indra Kents, Crazy Rich yang kedua, umurnya lebih tua ketimbang Doni Salmanan. Doni Salmanan katanya baru 23 tahun. Itu juga menjadi kemeren bagi saya sendiri. Wes hebat ya, umur 23 tahun, sebulan 30 miliar. Aku sing umure 53 tahun, sebulan mung semene. Indra Kents yang kedua, saudara. Dia ternyata dianggap bisa membeli penjual mobil. Karena dia terkenal, karena dia membuat vlog memesan mobil mewah pada jam 3 dini hari. Puluhan miliar loh. Dan dia sempat mengatakan murah banget. Apapun bisa dia beli. Mau tidak mau itu juga mempengaruhi pikiran saya. Aduh, golek duit kok oleh gampang temen, carane piye. Dan ternyata memang tidak lama setelah Kiki Saputri merosting mereka, ada 8 atau 7 orang. Ternyata mereka terjerat sebagai afiliator dari judi online ilegal. Sekarang mereka berdua paling tidak dimiskinkan oleh negara. Tidak memiliki apa-apa lagi. Yang sebelumnya saya sempat marry. Dan mungkin banyak orang yang marry terhadap kehidupannya. Dan itulah gambaran kehidupan kita, saudara. Kadang kita kurang bersyukur atas apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadi salah satu sikap negatif yang dimiliki oleh hampir banyak orang, yaitu kurang bersyukur dan tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itulah yang kadang-kala kita banding-bandingkan dengan orang lain. Mungkin bukan hanya itu, tetapi suku bangsa kita bandingkan dengan suku bangsa orang lain. Produk dari negara A lebih bagus ya ketimbang produk dari dalam negeri. Produk sana ya lebih hebat ketimbang produkku, produk dalam negeri. Atau ketika Jokowi membangun daerah-daerah tertinggal Papua, Kalimantan, Sumatera, kadang kita juga berpikir kenapa sih mereka yang diperhatikan sedangkan Jawa ditinggalkan begitu saja. Tanpa mensyukuri bahwa Pulau Jawa ini sudah terlalu banyak dimanja, terlalu banyak diberi, terlalu banyak dibangun, terlalu banyak dininabubukkan oleh pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Kita kurang bersyukur dengan itu.
Kadangkala kita juga tidak bersyukur dengan keadaan kehidupan kita. Mengapa? Karena yang kita lihat adalah yang di atas kita. Sekali-kalilah kita jangan kayak Durno yang dengengek gitu ya. Sekali-kali kita melihat ke bawah. Kadangkala kita juga membandingkan dengan orang lain, kenapa dia bisa makan enak, kenapa bisa membeli A, B, C, D, E, F, G, H, Z, sedangkan aku tidak. Padahal ketika kita membandingkan dengan orang di bawah kita, seharusnya kita bersyukur. Aku masih diberi kesempatan oleh Tuhan memiliki keluarga yang utuh. Aku diberi kesempatan oleh Tuhan memiliki anak-anak yang istimewa. Dibandingkan mungkin anak-anak yang tidak utuh lagi keluarganya. Anak-anak yang memakai narkoba, anak-anak yang semaunya sendiri menjalani kehidupannya. Kita patut bersyukur itu. Kalau kita melihat ke bawah, bukankah ada banyak orang yang makan sehari saja hanya 1 kali? Itu pun hanya nasi putih saja. Kita masih bersyukur ketika Tuhan memberikan nasi putih beserta dengan garamnya. Atau dengan tempe gorengnya. Atau dengan sambal terasinya. Masih ada 1 gereh yang itu bisa ngelawui semua nasi di dalam piring kita. Kita mestinya bersyukur. Kadangkala kita juga membandingkan bahwa orang lain cepat disembuhkan oleh Tuhan, sedangkan saya kok tidak. Orang lain cepat dibuat kaya, sedangkan saya selalu miskin di dalam mencari kehidupan. Bersyukur sebenarnya ketika di tengah-tengah kesakitan kita, kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan. Ya, saya sendiri merasakan ketika saya berbicara, ketika saya ngomong, ada sariawan di pipi sebelah kiri. Sakit sebetulnya untuk ngomong. Tetapi bukankah saya harus bersyukur ketika sakit itu ada, saya masih bisa ngomong. Saya masih bisa membuat renungan pada persekutuan doa pagi ini. Seharusnya saya bersyukur. Tuhan memberikan kekuatan kok. Toh kalau sampai kepada kepala yang cenut-cenut, toh saya masih bisa berjalan kok. Ketika kita membandingkan dengan kekayaan orang lain, bukankah Tuhan juga memberikan berkat tersendiri dalam kehidupan kita? Oh, ternyata melalui banyak orang Tuhan memberkatimu. Walaupun berkat itu kecil. Bahkan dengan itu saya mengingat apa yang pernah Eyang ungkapkan dalam kehidupan saya. Berkat kui ojo dibendung. Engkau anggere dibendung bludak malah jebol. Nikmati, syukuri apa yang Tuhan berikan, walaupun ilining banyu kui mung cilik, ning rak mili terus ora ono mandeke. Janganlah berkat itu kita bendung, mencari berkat sebanyak-banyaknya, mencari uang sebanyak-banyaknya, malah bledos, jebol, tidak ada artinya. Bahkan apa yang diungkapkan oleh Eyang ini sekarang terjadi dalam kehidupan Menteri Ekonomi misalnya. Ketika beliau mengungkapkan, aku senang mendengar orang sombong dengan kekayaannya karena serta-merta orang pajak akan mendatanginya dan menarik pajak dari sana. Bahkan ketika Indra Ken, Doni Salmanan mempunyai kekayaan yang begitu banyaknya, luar biasa, jebol kan? Karena dia tidak menyalurkan dengan cara yang benar. Bahkan ada ungkapan dari Indra Ken melecehkan Tuhan. Tuhan kok mau membuat aku miskin, gimana bisa? Itu sudah pelecehan terhadap Tuhan. Dan akhirnya jebollah semuanya dan mungkin tidak ada sisa uang dalam diri mereka.
Sehingga syukuri ketika masih ada aliran yang kecil itu tetapi tetap mengalir dalam kehidupan kita. Kalau toh dalam kehidupan kita tidak makan sama sekali, Tuhan masih memberikan hidup loh untuk kita. Ngatase ora mangan Gusti Allah ijek maringi urip. Harus kita syukuri. Kalau tidak ada sikap kurang syukur dan tidak pernah puas, maka yang ada hanya mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut, ngomel, bahkan berani protes pada Tuhan. Ngudoroso sih kemarin-kemarin saya mengungkapkan boleh-boleh saja kok ngudoroso. Tapi jangan sampai bahwa ngudoroso kita itu lalu tidak mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita, Ibu Bapak, Saudara. Karena bagaimanapun juga ternyata Tuhan berhak atas kehidupan kita sepenuhnya. Tuhan yang bertanggung jawab terhadap hidup kita. Sehingga pada saat Paulus di dalam Roma mengungkapkan apakah tukang priuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya. Tuhan itu pemilik kita loh. Yang memiliki kita loh. Tuhan itu pemilik kita. Tuhan itu yang memiliki kita maksudnya. Sehingga Tuhan bisa berbuat apa saja atas kehidupan kita. Ya bukan dalam artian bahwa segeleme dewe, sekarpe dewe, bukan seperti itu. Tetapi bukankah Tuhan itu adalah pencipta kehidupan kita, sehingga Tuhan juga yang berkuasa atas hidup kita. Kalau toh Tuhan menjadikan kita seseorang yang dipakai guna tujuan yang mulia, atau bahkan biasa-biasa saja, bukankah itu keadilan Tuhan bagi hidup kita? Ya itu tertuang dalam Mazmur, saudara. Nanti bisa dicari sendiri. Coba saja bayangkan kalau semua orang menjadi kaya. Yang akan menanam padi siapa coba? Bayangin. Tidak ada kan? Terus yang mau dimakan apa? Duit. Duit juga tidak dibawa mati kok. Terus bayangkan kalau semua orang menjadi petani, petaninya petani padi. Apa uang ya cukup? Urip mung sego-sego tok. Tanpa ada lauk pauk yang lain. Kan gitu. Sehingga ketika Tuhan menjadikan seseorang mulia, menjadikan seorang biasa-biasa saja, patut untuk disyukuri dan dinikmati semuanya itu. Tanpa ada kesombongan rohani apapun. Karena kita memang lemah tak berdaya di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki kita yang mulia menjadi berkat, dan kita yang biasa-biasa saja juga menjadi berkat. Yang mulia menerima berkat dari yang biasa-biasa saja, yang biasa-biasa saja mampu menerima berkat dari yang mulia tadi. Sehingga apapun situasi kondisi kehidupan kita, ayo kita syukuri. Ayo kita menjadi orang yang puas dengan apa yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Jangan ngoyo hidup ini, karena hidup banyak sekali, saudara. Kita perlu terus bersyukur. Tuhan masih memberikan kehidupan, Tuhan masih memberikan berkat, dan itu lewat siapa saja. Kembali bahwa yang mili kecil itulah yang terus awet dalam hidup kita. Kita terus memohon Tuhan ada untuk kita. Tuhan memberikan berkatnya untuk kita. Sehingga kembali ya mengeluh, mundomono, ya sekali-kalilah. Tetapi kalau itu terus menerus ada di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah sempat bersyukur atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Ayo jalani kehidupan ini, nikmati semua pemberian Tuhan dengan baik. Syukuri apa yang ada, karena hidup adalah anugerah, katanya. Dan kita amini itu. Mari kita berjuang bersama, sehingga apa yang diungkapkan melalui Roma 9 ayat 21 ini boleh terjadi dalam kehidupan kita.
Tidak ada yang sempurna memang, karena yang sempurna adalah Allah saja. Kita manusia menuju kepada kesempurnaan. Sehingga ketika kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, milik Allah, kita patut memperjuangkan dengan memohon Tuhan menyempurnakan kehidupan kita. Selamat berjuang, jangan pernah lelah. Ayo kita terus maju ke depan. Apapun permasalahan, apapun situasi hidup kita syukuri. Karena semuanya berkat bagi kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, apa yang baru saja kami dengar, apa yang baru saja kami renungkan, ya seringkali terjadi dalam kehidupan kami. Seringkali kami tidak puas dengan hidup kami. Seringkali kami tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Seringkali kami membanding-bandingkan dengan orang lain. Sehingga yang terjadi dalam kehidupan kami keluhan-keluhan, protes, keraguan-raguan, kekhawatiran, ketakutan. Kami lemah Tuhan. Kami tak berdaya. Kami debu. Kami adalah bunga rumput. Kami rapuh. Kami harus mengakui semuanya itu. Itu artinya bahwa kami harus bergantung kepada Tuhan. Kami harus terus mengandalkan Tuhan. Karena Engkaulah pembentuk kami. Engkaulah penjunan bagi hidup kami. Sehingga apapun yang Tuhan ciptakan, Tuhan karyakan, Tuhan jadikan untuk kami mau melakukan dengan baik. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau puas dengan apa yang Tuhan berikan. Tuhan menyertai dan menopang, memberikan kekuatan bagi kami. Demikian pun dengan saudara-saudara kami yang mengalami keterpurukan hidup, yang mengalami keringkihan dalam jiwa raganya, yang mengalami kolaps dalam ekonominya, mengalami kegalauan akan pekerjaannya. Bukankah Tuhan bertanggung jawab juga atas kehidupan mereka? Sehingga kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Tuhan pasti berkarya, Tuhan pasti berencana, bahkan Tuhan bertindak atas kehidupan saudara-saudara kami ini. Berdoa untuk mereka yang sakit, baik sakit biasa-biasa saja maupun sakit karena diakibatkan oleh COVID-19. Tuhan pasti menolong mereka semua. Tuhan pasti membebaskan mereka dengan cara Tuhan. Oleh sebab itu, jangan biarkan iman itu terus melemah. Tetapi kuatkan, tegarkan, beri semangat untuk mereka berjuang hingga titik darah penghabisan. Mengandalkan terus Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam menjalani masa-masa sulitnya. Terlebih kami berdoa untuk Mbak Ning, berdoa untuk Pak Brono. Tuhan, Engkau mengasihi mereka semua. Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Bilur-bilur-Mu lah yang menyembuhkan mereka. Kuasa darah-Mu lah yang membungkus mereka. Roh Kuduslah yang berkuasa atas hidup mereka. Sehingga beri ketenangan, beri kedamaian, beri semangat juang dalam hidup mereka. Dan Tuhan memberikan kesembuhan sempurna. Ada mukjizat di sana. Terima kasih Tuhan. Kami juga hendak berdoa untuk pembangunan IKN, Ibu Kota Nusantara. Semuanya sudah ditentukan dan nampaknya tidak lama lagi akan dibangun ibu kota baru itu. Kami hendak serahkan ke dalam genggaman tangan kuasa Tuhan setiap sarana prasarana yang digunakan, alat-alat yang digunakan, orang-orang yang menjalankan tugasnya. Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, kesehatan. Tuhan singkirkan dari aura-aura negatif. Dan Tuhan sendiri yang berkarya atas
IKN itu. Dan pada masanya nanti terbentuklah ibu kota baru dengan pemimpin-pemimpin yang Engkau beri kepercayaan penuh untuk mengelola kehidupan bangsa dan negara ini. Kuasa Roh Kudus-Mu juga tinggal diam di ibu kota baru ini. Terima kasih Tuhan. Kehidupan gereja-gereja milik Tuhan juga ada dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Dan kalau kami saat ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon berkat secara pribadi, tentu Tuhan juga mendengar, memperhatikan apa yang menjadi permohonan kami secara pribadi. Kalau kami boleh mengakhiri persekutuan pada pagi hari ini, itu karena berkat Tuhan juga. Kami bersyukur atasnya. Dan biarlah Tuhan terus menopang kehidupan kami, menyertai sepanjang hidup kami, melawat hidup kami dari hari ke hari hingga sampai kesudahannya. Ampuni ya Tuhan atas dosa, pelanggaran, kesalahan yang selalu kami perbuat di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan menyempurnakan kehidupan kami, dan kami juga menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa permohonan ucapan syukur ini kami naikkan. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus memberkati kita. Jangan lupa tetap semangat, jangan lupa tetap kuat, jangan lelah menjalani hari-hari panjang kita. Percaya deh, Tuhan ada kok untuk kita. Dan Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai kita bertemu lagi, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Beserta engkau, sayapnya perlindunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai sampai kita bertemu lagi, sampai bertemu,
Allah beserta engkau dalam susah dan keluhmu, rangkulannya